warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Lentera, tempat yang ngobrol santai, seru, tapi tetap berilmu. Dari sekolah untuk semua. Di sini kita akan membahas hal-hal menarik yang tentunya relate banget sama kalian. Mulai dari pelajaran, tentang tips trik menghadapi pengalaman sekolah di SMP, dan juga cerita-cerita inspiratif. Nah, di podcast perdana ini kita akan mendapatkan cerita inspiratif dari bintang tamu spesial kita. Kita sambut Kak Ahya Haura HS. Halo Kak Ahya. Halo, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Oh iya, sebentar, sedikit info ya, bahwa Kak Ahya ini adalah SBK lovers kalau bisa dibilang, karena Kak Ahya ini dari SD sampai SMP-nya sudah menamatkan di Sekolah Bumi Kartini. Nah, sebelum itu kita ini ya dengarkan perkenalan dulu singkat dari Kak Ahya, karena tak kenal maka tak sayang. Silakan Kak Ahya. Oke, halo semuanya. Aku Ahya Haura HS. Aku alumni dari SMP Bumi Kartini dan sekarang aku sekolah di Mandua Kudus. Masya Allah, di Mandua Kudus ya. Kalian tahu kan Mandua Kudus? Dengar-dengar Mandua Kudus ini sudah jadi ini ya Kak ya, sekolah nomor pertama di Kudus ya. Iya, alhamdulillah. Masya Allah, tabarakallah. Jadi bagi adik-adik ataupun semua yang lain yang mungkin ingin melanjutkan Mandua Kudus, bisa nih sekolah dulu di SMP UT ya. Oke Kak Ahya, jadi ini kita akan tanya-tanya nih, kan Kak Ahya kita kenal sebagai murid yang berprestasi baik akademik maupun non akademik ya. Cie dulu nih. Nah, kita pengen tahu nih pengalaman Kak Ahya waktu sudah lulus dari SMP nih, apa aja nih kesibukannya, ngapain aja? Jadi kan aku habis lulus dari SMP itu kan aku daftar ke beberapa sekolah nih, misal kayak Pradita, Taruna, Mandice, Mandua Kudus juga. Terus akhirnya alhamdulillah aku keterima di Mandua Kudus. Terus akhirnya di sana ya aku juga mengembangkan lagi bakat minat aku di sana. Terus alhamdulillah akhir-akhir ini juga aku sekarang ikut lomba-lomba yang banyak. Jadi apa ya, buat nabung untuk nanti ke depannya kayak gimana gitu. Oh gitu. Keren banget ya. Jadi Kak Ahya ini punya skill khusus ya, memang selain memang pelajarannya dulu bagus, FBI dulu saya wali kelasnya sampai 1 tahun ya. Jadi memang pelajarannya nilainya bagus semua, tapi Kakak ini juga aktif lomba di luar, punya skill hebat banget, yaitu adalah menyanyi ya Kak ya. Iya. Emang itu sudah hobi dari kecil atau bagaimana? Iya sih, dulu dari kapan ya, dari umur 3 tahun mungkin aku suka udah nyanyi sendiri. Terus akhirnya aku dilesin sama mama kayak gitu. Oh gitu ya. Oke Kakak, jadi kan udah lulus dari SMP nih, pasti kangen nggak sama SMP? Kangen banget. Kangen ya. Kangen banget, kayak core vibes-nya tuh kayak ya Allah, kangen banget. Jadi tuh kayak oh my god, deja vu gitu. Gitu. Kalau gitu boleh tahu momen apa yang paling berkesan buat Kakak? Banyak ya tentunya Mam. Tapi menurut aku yang paling berkesan itu waktu aku ikut lomba MAPSI. Itu tuh kayak, soalnya kan aku ikut MAPSI itu 3 tahun berturut-turut ya, dari kelas 7, 8, 9. Terus aku nemuin ketemu sama banyak orang di masa yang berbeda. Terus akhirnya ya gitu sih, serokir banyak memori yang benar-benar kayak aku sampai wow gitu. Iya, saya juga itu ya ingat waktu perjuangannya bikin properti, terus kemudian kalian gotong-gotong terus sampai pokoknya sampai provinsi waktu itu ya. Iya, alhamdulillah. Jadi semoga nanti selanjutnya Rebana SMP UT bisa ini ya meningkat lagi gitu ya, dan muncul vokalis-vokalis baru lainnya begitu. Kakak itu sebenarnya tipe siswa yang seperti apa sih? Sebenarnya aku tuh gimana ya? Maksudnya tipe kayak gimana, Mam? Tipe yang apakah kakak itu introvert, ekstrovert, atau kayak harus belajar sendiri atau nggak bisa kalau rame atau gimana? Oh, kalau di sekolah sih dibilang introvert juga enggak, ekstrovert juga enggak. Karena kan aku kebetulan MBTI-nya tuh ENFP gitu. Terus kalau gaya belajar aku tuh sebenarnya aku auditori. Jadi aku kalau misalnya disuruh baca buku yang kayak banyak kata-kata doang tuh aku gak bisa, Mam. Jadi misal kayak disuruh baca berkali-kali itu baru bisa, dan itu juga susah gitu. Makanya kalau aku belajar biasanya itu aku biasanya nonton video, kalau nggak ada orang yang menjelaskan, jadi bisa biar aku paham gitu. Terus juga biasanya kalau misal belajar aku tuh sukanya ngerangkum di buku tulis, jadi kayak biar lebih simpel dan mudah dibaca buat aku gitu. Iya, benar-benar banget.
Oke. Kemudian nih, kan kita tahu perjalanan kakak selama sekolah di SMP nih lomba terus dan juga harus bisa mengejar ketertinggalannya secara akademik. Ada nggak sih tips triknya supaya bisa berjalan beriringan gitu? Gimana ya? Yang pasti ngatur jadwal sih, bikin kayak to-do-list nanti. Aku siangnya latihan, malamnya belajar gitu-gitu. Terus juga aku nggak lupa buat istirahat yang cukup gitu. Kayak gitu sih. Terus juga minta bantuan sama mama itu juga perlu, karena aku belajar pun masih kayak bingung-bingung gimana. Jadi mama tuh bantuannya sangat Luar biasa ya. Biasa bagi aku. Masya Allah. Jadi buat para orang tua juga memang sangat harus suportif kepada anak-anaknya ya, supaya baik studinya maupun kegiatan di luarnya juga berjalan dengan lancar gitu. Pengalaman lomba selama sekolah, pernah ikut lomba apa aja? Banyak sih sebenarnya kalau di SMP ini tuh. Dari Mapsi tadi, terus aku juga ikut FLS 2N, terus juga dulu sempat ikut lomba cipta lagu, terus apa lagi ya, banyak kok Mam. Nah, tapi ini ya memang berhubungan dengan seni-seni menyanyi gitu ya, Masya Allah. Kalau sekarang pernah nggak nyiptain lagu sendiri yang bener-bener dari Kak Ahya gitu? Belum sih, soalnya aku di Mandokudus sekarang sibuknya tuh parah banget Mam. Oh gitu, gimana sibuknya coba? Apa ya, kan aku anak boarding kan Mam, aku anak belajar sains boarding. Terus kalau masa buat kosong tuh biasanya apa ya, hari Minggu doang sih Mam. Soalnya kalau Senin sampai Sabtu tuh bener-bener full kegiatan, entah dari pihak sekolahnya atau pihak boardingnya kayak gitu. Masya Allah, tabarakallah. Tapi tetap jaga kesehatan ya Kak. Iya. Apalagi nanti kalau pas puasa ya gitu. Tidak tahu apa lagi. Oh ya. Kemudian Kak, guru atau pelajaran apa yang paling Kakak sukai? Kalau pelajaran sih sebenarnya aku tuh minatnya emang di bidangnya yang seni-seni gitu, jadi kayak seni budaya, enggak kayak seni musik gitu-gitu. Terus guru yang paling berpengaruh di itu tuh Pak Arif, karena Masya Allah. apa ya, Pak Arif tuh nemenin aku dari SD bahkan sampai SMP tuh apa ya, yang selalu dampingin aku kalau misalnya aku nyanyi atau misalnya kayak ya lomba-lomba kayak gitu, itu tuh Pak Arif selalu nemenin aku. Terus juga ngelatih itu Pak Arif juga. Oke, kita panggil Pak Arif ya. Kita langsung ya bisa. Pak Arif ada di belakang. Baik. Hobinya Kakak apa ya? Hobi aku ya Tutup. hobi aku ya sebenarnya udah kelihatan sih, sama aku suka nyanyi, terus juga gambar juga lumayan suka, cuman ya nyanyi tadi sih aku suka banget. Oh gitu. Tapi emang saya lihat emang lebih ke seni ya Kak. Iya, Dari dulu betul. misalnya bikin tugas gambar atau apa emang bagus gitu. Meskipun emang yang lebih menonjol di bidang nyanyi itu. Iya. Oh iya. Kalau di Mandala Kudus sekarang masih nyanyi aktif? Iya, alhamdulillah nyanyi. Terus dulu tuh sebenarnya sebelum aku masuk ke Mandala Kudus itu tuh aku kayak bingung, kayak ntar kalau aku SMA atau di mana tuh aku bakal bisa berkembang lagi nggak ya kayak SMP dulu, karena kan jarang-jarang kayak gitu kan Mam. Terus akhirnya itu tuh dulu sempat ada habis masuk sekolah emat sama itu, terus aku ada lomba nyanyi, aku join dong. Terus habis itu nyanyi alhamdulillah dapat juara 1. Alhamdulillah. Di lingkup dalam sekolah. Terus akhirnya aku dikontak sama gurunya, guru sana, kayak kamu nanti Wah, siapa nih kok bagus banget gitu? aku dikontak, kamu nanti ikut padus ya kayak gitu kan. Terus akhirnya aku juga bilang sama gurunya. Terus akhirnya ya 11-12 sama kayak Pak Arif tadi itu tuh bisa nemenin juga. Terus akhirnya aku di sana juga dapat partner nyanyi juga Mam, kayak gitu. Sampai kemarin kayaknya manggung di panggung gede apa ya itu Kak? Iya, kemarin aku terakhir itu sempat ikut lomba di Unisno, lomba cover selawat, itu aku duet sama teman aku. Oke, kalau dari awal sampai akhir tadi tuh kelihatan banget achievementnya tuh juara, kemudian sekolahnya juga lancar. Pernah nggak kamu merasa gagal di sesuatu hal gitu atau males banget gitu mau ngapain? Pastinya pernah ya Mam, siapa sih nggak pernah kayak gitu kan. Terus caranya yang pertama itu tadi pahami gaya belajarnya kayak gimana, terus juga apa ya, cari cara gimana itu kamu bisa ngembangin. Misal kayak aku tadi kan nyanyi kan kadang-kadang aku suka males ya Mam, kayak aku punya masa-masa yang kayak aku tuh aduh capek gitu. Ya ada titik jenuhnya ya kadang ya. Terus biasanya apa ya, me time sih, me time itu penting banget Mam. Oke, jadi buat kakak-kakak yang lain, excellence yang nonton ya memang harus kadang istirahat, kadang juga harus tetap tancap gas gitu ya. Gak boleh too much. Oke, ada support dari orang tua atau keluarga itu yang paling support siapa? Iya, semuanya support sih alhamdulillah dari kecil, karena kan
yang pertama tahu kalau misalnya aku tuh kayak oh kamu nih suka nyanyi gitu itu mama. Terus akhirnya waktu aku TK besar TKB itu mama ngelesin aku di lembaga nyanyi di lembaga musik kayak gitu. Jadi emang udah terasa, emang kelihatan dulu bisa nyanyi gitu, terus mama, oh anakku bisa nyanyi nih, langsung Iya. dijoinkan Soalnya les gitu. kayaknya seingat aku tuh dulu aku waktu kecil tuh sukanya kayak gini nih misalnya kayak aku jadi pura-pura jadi inilah apa dirijen gitu. Terus aku kayak sukanya kayak yaping sendiri gitu. Oh gitu, keren. Kalau misalnya nih kak, sekarang kan udah di Mandaku nih, misalnya berandai-andai dulu nih, jika kalau kakak bisa kembali ke SMP, apa yang pengen diubah? Misalnya kan udah 3 tahun di sini, kali aja ada yang nggak suka atau apa, terus pengen dirubah gitu, ada nggak? Yang pengen diubah apa ya? Kali aja bisa mengubah masa lalu, mempengaruhi masa depan. Ada nggak? Ini sih mungkin aku pengen lebih rajin buat meningkatkan prestasi akademik aku karena kan aku bener-bener di SMP ini tuh aku merasa kayak aku tuh sering banget ikut lomba-lomba sampai kadang tuh aku lupa buat belajar juga kayak gitu. Terus apa lagi ya udah sih gitu mah mungkin Gitu ya, keren. Tapi meskipun dibilang ingin meningkatkan akademik, tapi ya tergolong bagus akademik kamu ya kak. Amin. Tapi dari ikut lomba itu kan juga membantu ya sertifikatnya gitu. Betul. Jadi adik-adik menurutmu perlu nggak ikut lomba-lomba aktif gitu? Ya perlu banget karena apa ya di SMP tuh harus banget kayak sering-sering ikut lomba-lomba kayak gitu buat ngembangin bakat dan minat kalian. Terus sertifikat-sertifikat yang kalian dapetin dari hasil lomba itu juga bisa membantu banget buat kalian masuk ke SMA jalur prestasi meskipun kayak nilainya kecil. Apalagi kalau SMA negeri kan itu kan pengaruh juga ya Mam, meskipun kayak sertifikatnya sekecil apapun gitu. Tetap ini ya, emang penting ya kak ya. Jadi jangan malas-malas ikut lomba deh dari kelas 7 disiapin. Iya, menyesal. Iya. Kemudian kak, ini kan udah lulus nih. Kan dulu inget dong ada kelompok bestie yang di SMP itu masih connect gak sekarang? Masih dong, alhamdulillah masih. Sampai sekarang setelah lulus sih sering ketemuan juga alhamdulillah. Terus bisa kayak hangout bareng. Tapi kan ini ya susahnya tuh kalau misalnya kita mau hangout tuh ini nyari tanggalnya Mam. Susah banget karena apalagi aku anak boarding kan. Iya. Terus jarang libur juga. Terus aku yang pergi ke luar kota sendiri itu juga susah Mam. Berarti yang susah kamu ya, bagi kan anak boarding sendiri yang lainnya enggak? Susah. Terus akhirnya ya gitu deh. Ini deket-deket ini ada rencana ketemu sama teman-teman? Nanti malam. Oh nanti malam. Iya. Iya keren ya. Oke, lomba yang paling berkesan ada nggak? Lomba yang paling berkesan tadi sih Mam si Rebana Rebana ya? itu. Iya. Karena apa ya? Aku tuh jarang-jarang juga kan ikut lomba yang banyak anggotanya gitu. Jadi kita tuh ikut Rebana Mapsi itu tuh jadi kita juga bisa secara nggak langsung kayak nambah relasi kan Mam. Terus jadi kita kayak bisa bonding bareng-bareng. Itu tuh seru gitu meskipun kadang kayak aduh susah nih ini gimana. Nambah relasi itu relasi antar sekolah atau teman antar sekolah atau sama teman antar sekolah antar sekolah? Udah ada kenalan dari lomba-lomba itu? beberapa ada sih Mam. Oh, masih kontekan sampai sekarang? Alhamdulillah masih kalau dikit. Oke nih, terakhir pesan-pesan untuk adik-adik di SMP. Pesan-pesan untuk adik kelas aku di SMP, kalian tetap rajin belajar, konsisten belajarnya, terus juga kembangkan bakat dan minat kalian, cari banyak-banyak lomba sebanyak mungkin, dan juga jangan takut untuk meraih impian kalian nantinya. Terus nggak lupa juga untuk berikhtiar dan tawakal kepada Allah. Masya Allah. Baik, tidak terasa kita sedang ngobrol ngalor ngidul sama Kak Ahya, tentunya sangat menginspirasi. Kemudian mohon maaf jika ada kata-kata yang salah, silakan diambil jika ada ilmu-ilmu yang memang bermanfaat. Kemudian mohon maaf, kemudian kita pamit undur diri, sampai jumpa di podcast selanjutnya, tentunya dengan host yang lain juga, jadi tidak bosan ya. Sampai jumpa, dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.